Jadi mereka akan mengambil langkah pertama, meminta sidang istimewa MPR, ya mungkin 1-2 pasal yang katanya perlu diperbaiki, yang mana saya juga tidak tahu. Tapi kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih 3 kali. Sukses, Hakim vonis HRS 4 tahun penjara. Rupanya istana ada yang berpesta ria, sambut Jokowi 3 periode. Simak berita ini sampai selesai dan pastikan Anda terus bersama kami di Kabar NKRI. Akurat dan terpercaya. Jadi begini, itu memang aneh ya. Istilah bahasanya perkara sepele dianggap sebagai perkara yang luar biasa, disidang melalui proses yang luar biasa. Mau melakukan manuver politik ya, jadi entah siapa di belakangnya itu nanti urusan berbeda ya. Tapi yang jelas, buat saya bukan pura-pura tidak tahu. Mas Kodari yang saya lihat kawan saya juga waktu sekolah bareng-bareng di Inggris, jelas nggak mungkin dia nggak tahu pasal 7 Undang-Undang Dasar ini. Tapi ada tujuan lain di balik itu. Dan yang kedua, dugaannya adalah tentu saja untuk menutupi negosiasi-negosiasi yang tengah terjadi di belakang itu. Saya kira semua sudah bicara soal 2024 ya. Namun yang aneh adalah ada satu saran atau masukan atau rekomendasi dari Majelis Hakim yang diantaranya menyarankan terdakwa Muhammad Rizik Syihab untuk meminta pengampunan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pertanyaannya, kalau minta ampun, bagi seorang ulama dan bagi keyakinan umat Islam, kita hanya punya satu kewajiban untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah yang bisa mengampuni hambanya dari segala dosa. Yang kedua, kalau diminta ampun, pertanyaannya siapa yang salah? Siapa yang keliru dalam persoalan ini? Kita tidak bicara vonis kemudian menyatakan dia bersalah gitu. Tapi kita bicara tentang hakikat dari peristiwa ini. Ada orang sakit, ditanya kabar kesehatannya, dia menjawab, kemudian karena jawabannya tadi, dia justru di penjara. Momentum 2024 itu adalah mulai sekarang itu kita mesti anggap sebagai persiapan para koruptor tuh. Sekarang kita bertanya, siapa yang ingin politik diperpanjang? Ya pemerintahan Presiden Jokowi. Ya, kemungkinan sih selalu ada, karena pasal 30 Undang-Undang Dasar kita juga membuka peluang itu. Dan memang lazim ya, dimanapun ini namanya konstitusi bukan kitab suci, jadi bisa saja diubah. Nah, pasal 37 konstitusi mengatakan bahwa sepanjang suatu usul amandemen diusulkan oleh 2/3 jumlah anggota MPR. Jadi anggota DPR 55, anggota DPD 106, 2/3 dari total itu harus tanya dulu, dan kalau sudah disetujui masuk ke agenda, mereka bisa mengadakan rapat itu sah kalau dihadiri oleh tiganya, kemudian bisa disetujui oleh 50+1 dari total orang yang hadir dalam rapat. Itu prosedurnya ya. Udah sangat terang benderang juga bahwa ada konspirasinya untuk itu. Dengan skenario kebencian di kalangan mereka semuanya sudah serempak, bagaimana Habib ini tidak lagi berperan, apalagi menjelang pemilu yang 2024. Jadi hukuman ini bisa dimengerti sebagai satu kepentingan politik, bukan peristiwa hukum ini. Ini peristiwa politik yang menggunakan instrumen hukum. Nah, yang kita kecewa hakim. Ini KY mestinya bertindak, komisi yudisial, periksa apa benar timbang-timbang dari hakim ini. Ini KY juga nggak ditakuti sama hakim, yang ditakuti eksekutif. Tapi jadi begitu, kalau misalnya dikatakan ada bikinan amandemen, iya. Dan saat ini sebenarnya MPR memang tengah melakukan upaya untuk melakukan amandemen, yang saya juga tidak setuju dengan kondisi yang sekarang begitu ya. Tapi memang amandemen tengah dilakukan, tapi itu pun sebenarnya fokusnya bukan pada masa jabatan, ya PDIP dan lain sebagainya mendorong supaya ada 3 periode soal haluan negara yang terus diperdebatkan. Saudara jaksa penuntut umum
menuntut Habib Muhammad Rizik Syihab dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Pas 4 tahun divonis, berarti nggak ada tuntutan. Secara pakem tentu saja jaksa merasa menang dan tidak perlu banding. Tetapi bagi Habib Muhammad Rizik Syihab jelas ini keputusan tidak adil, dan kita semua jelas merasakan ini keputusan yang tidak adil, putusan yang zalim, putusan yang melawan nurani, bahkan ini putusan yang melawan akal sehat. Kemungkinan dihukum lagi kuat, tapi atas izin Allah juga bisa bebas. Nah, kita orang beriman tuh harus punya optimisme di situ. Jadi kalau pikirannya secara pesimis, nggak mungkin bisa dimenangkan, karena ini sudah sistemik, sudah struktur dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi ke kasasi, itu Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agungnya nggak bisa berkutik, nggak berani ngelawan eksekutif, padahal dia menurut rias politika kan ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif. Sekarang kan jangankan yudikatif, legislatifnya aja cicing wae, nggak berani ngelawan jalan pemerintahan, kan nggak berani, kita lihat. Novel ngamuk soal vonis HRS, pesanan Cukong supaya Jokowi 3 periode. Wakil Sekretaris Jenderal PA212 Novel Bamukmin nampak kesal mengamuk saat dimintai tanggapan atas vonis yang menimpa Habib Rizik Syihab. Menurut dia, sudah jelas ada permainan dalam kasus hukum yang menjerat imam besar FPI itu. Belakangan, HRS sendiri divonis 8 bulan penjara untuk kasus kerumunan di Petamburan. Lalu untuk kasus Megamendung divonis 5 bulan penjara atau membayar denda 20 juta rupiah. Dan terakhir, vonis 4 tahun yang dialamatkan pada HRS untuk kasus RS Umi Bogor. Dalam wawancara sehari sebelum vonis, Novel mengaku sudah menduga kalau vonis yang akan diberikan pada HRS hanya sekadar akal-akalan belaka. Terbukti HRS tidak melakukan kebohongan. Dia tidak pernah bilang dia tidak negatif. Dia hanya bilang dia sehat-sehat saja saat itu, kata Novel. Maka itu menjadi wajar dia kemudian menduga kalau jaksa telah berpolitik dalam kasus hukum yang mendera HRS. Lucunya, dari rentetan itu kok dari 4 kasus yang membelit HRS semuanya nggak ada yang dibebaskan murni satupun. Padahal sudah ribuan kasus kerumunan. 260 kasus dilaporkan tetapi satu pun nggak ada yang diproses, katanya. Sebagai contoh, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa misalnya, yang menyelenggarakan milad dan mengundang kerumunan, dia tidak terjerat hukum karena sudah meminta maaf. Lalu kerumunan yang terjadi di Maumere melibatkan Presiden Jokowi, pernikahan YouTuber Atta Halilintar, selebrasi kemenangan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, tidak juga ada yang diproses kendati menantang protokol kesehatan. Kenapa justru HRS diproses? Padahal beliau adalah pejuang COVID yang diproses hukum karena COVID. Kalau mau bubarin tuh yang salat Jumat disuruh masjid di Indonesia. Karena itu kan juga kerumunan, katanya. Pada kesempatan itu, Novel sebenarnya sudah menduga kalau vonis terhadap HRS bisa jadi 6 tahun atau 4 tahun. Tetapi yang bisa ditarik kesimpulannya, HRS sengaja divonis demikian agar dia tidak bisa mengganggu proses pileg pilkada hingga pilpres di 2024. Hal itu bisa terlihat dari simulasi yang dilakukan. Kalau 6 tahun vonis, maka dia akan bebas 2027. Sementara kalau 4 tahun, maka HRS akan bebas pada 2025. Dan itu sudah selesai semua pilpres, pileg, pilkada. Jadi HRS dibungkam karena ada indikasi bocoran MPR dan DPR akan godok jabatan presiden 3 periode. Musuh-musuh akan melihat ini akan jadi daya tempur luar biasa kalau HRS bebas, katanya. Novel Bamukmin sendiri kemudian bercerita sudah mendatangi Komisi Yudisial bersama Haikal Hasan. Mereka meminta agar para hakim tidak masuk angin atas pesanan politik yang ditunggangi politik oligarki, pemodal, dan cukong-cukong.
Sebab sebenarnya cukong-cukong inilah yang menentukan vonis termasuk Jokowi 3 periode nantinya. Cukong ini yang mengintervensi para hakim dengan iming-iming jabatan atau ancaman katanya. Jadi begini, itu memang aneh ya. Istilah bahasanya perkara sepele dianggap sebagai perkara yang luar biasa, disidang melalui proses yang luar biasa. Mau melakukan manuver politik ya, jadi entah siapa di belakangnya itu nanti urusan berbeda ya. Tapi yang jelas, buat saya bukan pura-pura tidak tahu. Mas Kodari yang saya lihat kawan saya juga waktu sekolah bareng-bareng di Inggris, jelas nggak mungkin dia nggak tahu pasal 7 Undang-Undang Dasar ini. Tapi ada tujuan lain di balik itu. Dan yang kedua, dugaannya adalah tentu saja untuk menutupi negosiasi-negosiasi yang tengah terjadi di belakang itu. Saya kira semua sudah bicara soal 2024 ya. Momentum 2024 itu adalah mulai sekarang itu kita mesti anggap sebagai persiapan para koruptor tuh. Sekarang kita bertanya, siapa yang ingin politik diperpanjang? Ya pemerintahan Presiden Jokowi. Ya, kemungkinan sih selalu ada karena pasal 30 Undang-Undang Dasar kita juga membuka peluang itu, dan memang lazim ya dimanapun di dunia ini namanya konstitusi bukan kitab suci, jadi bisa saja diubah. Nah, pasal 37 konstitusi mengatakan bahwa sepanjang suatu usul amandemen diusulkan oleh 2/3 jumlah anggota MPR, jadi anggota DPR 105, anggota DPD 106, 2/3 dari total itu harus disahkannya dulu, dan kalau sudah disetujui masuk ke agenda, mereka bisa mengadakan rapat itu sah kalau dihadiri oleh tiganya, kemudian bisa disetujui oleh 50+1 dari total orang yang hadir dalam rapat. Itu prosedurnya ya.